Halo, selamat pagi anak-anakku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu Tanti. Semua sehat bukan? Puji Tuhan luar biasa, Allah kita Allah yang baik. Bagaimana Bu Yuli dengan kabarnya? Kabar baik Bu Tanti, bagaimana dengan Bu Tanti? Puji Sehat Tuhan. ya? Sehat, puji Tuhan sehat. luar biasa. Puji Tuhan. Ayo luar biasa. kita sekarang mau menyanyikan lagu Allahku Besar. Yuk semuanya berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan, Allahku besar. Lagu Allahku Besar. Nah, sekarang kita mau berdoa. Mari anak-anak kita ambil sikap doa yang baik. Tangannya mana Bu Tanti? Ini tangan. Yang kanan? Ini. Mana tangan? Yang kanan, yang kiri. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu, berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekolah minggu. Tuhan, kami akan bersama-sama memuji Engkau. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya sertai kami dalam sekolah minggu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Bu Tanti, ya, sekarang kita mau apa ya Bu Yuli ya? saya punya pertanyaan. Menurut Bu Tanti, siapa yang paling indah di dunia ini? Bunga glonema yang sedang ini lagi viral ya. Viral. Katanya harganya mahal. Kenapa kok bisa mengatakan bunga aglonema? Itu loh Bu Yuli, daunnya indah, warnanya juga indah, dan dicari sama orang banyak. Selain itu, apa lagi? Apa ya? Mungkin ada yang lebih indah lagi. Pemandangan. Nah, kemarin jalan-jalan ya, sampai jatuh ya. Nggak jadi Bu Yuli. Aduh, terus mungkin ada yang lebih indah lagi. Ayo diingat-ingat. Apa ya? Ayo. Apa ya? Satu, kasih dua. Tuhan. Oh, kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus itu indah. Betul, sangat-sangat indah. Menurut anak-anak, kasih Tuhan Yesus indah enggak? Indah dong. Indah. Yuk kita angkat pujian untuk memuji Tuhan. Kita berdiri bersama-sama akan memuji Tuhan. Kasih indah, kasih Tuhan sungguh indah. Indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Tangannya gerak. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik persiapkan dirinya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan bersama-sama. Halo teman-teman, adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Om dan Kur. Nah, hari ini kita masih mau mendengar cerita tentang bangsa Israel dan Musa. Nah, mereka kemarin berjalan jauh dan hidup lama di padang gurun. Mereka berjalan untuk sampai ke satu tempat, satu tanah yang dijanjikan Tuhan. Apa ayo namanya? Depannya huruf K. Coba tebak. Kali urang? Bukan. Kali negoro? Bukan.
Kopeng. Oh, bukan dong. Yang betul adalah ya, Kanaan. Dan ingat, Tuhan selalu menyertai mereka sepanjang perjalanan mereka. Tuhan menjaga dan memberikan apa yang mereka butuhkan. Nah, mereka semakin dekat nih ke tanah Kanaan. Mereka sudah hampir sampai. Tetapi sebelum mereka masuk ke sana, Tuhan meminta Musa untuk memilih satu orang dari setiap suku di bangsa Israel untuk mengintai tanah itu. Iya, mengintai. Apa ya itu artinya mengintai? Coba kalau ada yang lagi nonton kakak sama adiknya bareng-bareng, tahu ndak artinya mengintai? Kasih tahu adiknya dong. Mengintai itu seperti melihat atau mengamati, tetapi melihat dari jauh, melihat diam-diam dengan rahasia supaya tidak ketahuan. Nah, mereka, para pengintai ini, bersembunyi sambil cari tahu tanah Kanaan isinya apa ya. Ada 12 orang yang diperintahkan mengintai tanah Kanaan. Mereka harus melihat seperti apa tanahnya, seperti apa rumahnya, pohon-pohonnya seperti apa, bagaimana dengan binatangnya, dan yang jelas mereka harus mengintai seperti apa orang-orangnya. Mereka mengintai 40 hari lamanya. Lama kan? Jadi ketika para pengintai ini balik, mereka lapor ke Musa dan bangsa Israel. Sama-sama mereka membawa buah-buahan. Wah, berarti tanahnya subur dong ya. Banyak buahnya. Lalu mereka bercerita lagi apa yang sudah mereka lihat di sana. 10 orang bilang bahwa orang-orangnya besar-besar dan mereka kuat-kuat. Wah, ngeri banget. Sementara bangsa Israel kan lebih kecil-kecil dari orang Kanaan. Kalau mereka masuk, kemudian diserang orang-orang yang besar itu, wah kalah dong. Nah, ini bikin orang-orang Israel jadi takut dan khawatir. Mereka mulai sedih. Mereka cemas. Mereka jadi mikir, mau masuk enggak ya? Mau masuk enggak ya ke tanah Kanaan? Banyak sampai yang menangis karena ketakutan. Tetapi ada 2 orang pengintai dari 12 orang itu, namanya Yosua dan Kaleb. Mereka ini datang membawa kabar yang berbeda, membawa berita yang berbeda. Yosua dan Kaleb bilang kalau bangsa Israel tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Mereka meminta bangsa Israel mengingat bagaimana Tuhan yang berkuasa itu sudah menyertai mereka selama ini. Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan juga yang memberikan roti mana dan burung puyuh ketika mereka kelaparan di padang gurun, betul kan? Dan banyak lagi perbuatan Tuhan yang ajaib yang sudah dilakukan Tuhan buat bangsa Israel. Jadi mereka tidak perlu khawatir. Yosua dan Kaleb ingat bagaimana Tuhan berkuasa dan mereka percaya bahwa Tuhan pun sanggup memelihara dan menolong mereka. Nah, cerita hari ini mau ajak kita buat ingat bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ingat ayo bagaimana Tuhan juga menolong kita sama seperti Tuhan juga menolong bangsa Israel. Dan selalu ingat pertolongan Tuhan, jangan masalahnya saja. Coba ingat waktu kita sendirian. Mungkin ada papa mama yang dipakai Tuhan untuk menemani kita, betul kan? Atau ada teman yang mau datang. Bahkan cuma telepon atau chatting itu kan juga sudah menemani kita. Nah, kita juga bisa makan dan minum dengan kenyang ataupun cukup. Karena Tuhan sediakan semuanya setiap hari lewat papa mama juga. Kalau sekarang kita juga masih sehat, meskipun kita sedang beribadah di rumah masing-masing, itu juga karena Tuhan yang masih jagai kita. Jadi, jangan lupa untuk terus berdoa, terus percaya sama Tuhan ya. Kita bisa percaya dan datang sama Tuhan lewat doa-doa kita. Mau waktu kita sedih, mau waktu kita takut, waktu kita kecewa, waktu kita marah. Yuk datang sama Tuhan. Kita semua mau berdoa, minta Tuhan yang menolong kita, minta Tuhan yang menguatkan kita.
Kalau kita percaya Tuhan bisa menolong kita, berarti kita juga sedang melakukan perintah Tuhan. Ayo semangat semuanya dan tetap percaya pada Tuhan ya. Nah anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua belajar mau taat akan firman Tuhan. Nah, setelah ini kita mau mengerjakan aktivitas untuk minggu ini. Selamat mengerjakan aktivitas untuk minggu ini dan kita akan berjumpa lagi minggu yang akan datang. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Nah, bagaimana cerita firman Tuhan hari ini? Masih ingat nggak ceritanya apa tadi? Ya, cerita tentang Yosua dan Kaleb yang mengintai tanah Kanaan. Nah, hari ini kita mau bikin aktivitas teropong seperti ini. Biar teropong ini senantiasa mengingatkan kita bahwa Yosua dan Kaleb ingat bahwa kita punya Allah yang besar, kuat, dan perkasa. Cara membuat teropong ini mudah sekali. Kita membutuhkan 2 tabung seperti ini. Kalian bisa pakai penah dari tisu roll atau gelas kertas. Karena Kak Grace nggak punya semuanya, jadi ini Kak Grace buat dari kertas karton. Nah, buat adik-adik yang nggak punya bisa juga pakai kertas karton ukuran 15 x 20 cm lalu digulung menjadi seperti ini. Ada 2. Nah, yang dibutuhkan lagi adalah kertas, boleh warnanya terserah adik-adik ya, boleh pink, boleh biru, boleh hijau, boleh merah, apapun. Ukurannya 15 cm dikali 35 cm. Nah, ini. Nanti ini akan digunakan untuk membungkus 2 tabung ini. Nah, untuk aksesorisnya kita ada lingkaran mata, ada jambul burung atau jambul ayam, ada paruh. Tak lupa kita juga pakai spidol dan juga lem. Cara membuatnya mudah. Kita bungkus 2 silinder ini menggunakan kertas berwarna tadi. Ya, terus kita lem. Setelah dilem, tinggal kita hiasi. Jadi seperti ini, tinggal kita hiasi. Kita tempelkan matanya. Kita sudah tempelkan matanya, lalu kita gambar pupil matanya menggunakan spidol. Wah. Kita tempel paruhnya di bawah bagian mata. Dan terakhir kita tempel jambulnya. Ya, ini butuh sedikit waktu untuk mengeringkannya. Nanti akan jadi seperti ini. Kita bisa pakai untuk meneropong. Lucu kan dan mudah? Selamat mencoba adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, yuk kita berikan persembahan buat Tuhan. Kalian bisa memasukkan persembahan ke kotak yang ada di dekat kantor gereja. Atau persembahan kalian juga bisa ditransfer ke rekening gereja. Oh iya, sekarang kalian juga bisa transfer persembahan lewat handphone dengan scan QR code gereja. Persembahan ini bisa dilakukan dengan dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan yang lain-lainnya. Jangan lupa minta tolong Papa dan Mama untuk memberikan persembahan kalian dengan cara-cara tadi ya. Tuhan Yesus memberkati.